Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngaji Yuk untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan keislaman berdasarkan kitab dan sanad yang relevan. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini dapat terus berkembang lebih baik lagi. Banyak sekali orang yang salah membedakan antara fikih dan syariat. Memang benar, dari segi pengertian antara fikih dan syariat hampirlah sama. Namun, apabila kita sandingkan, keduanya banyak sekali perbedaannya. Untuk itu, pada video kali ini kami akan menjelaskan perbedaan antara fikih dan syariat agar kita semua dapat lebih memahami keduanya. Secara bahasa, kata fikih mempunyai dua makna. Makna yang pertama yaitu al-fahmu al-mujarrad, yang berarti mengerti secara langsung atau sekedar mengerti saja. Makna yang kedua yaitu al-fahmu ad-daqiq, yang berarti mengerti atau memahami secara mendalam dan lebih luas. Para ulama lebih sepakat pada makna yang kedua, yaitu memahami secara mendalam atau lebih luas. Namun makna tersebut masih terlalu universal untuk dapat mengartikan kata fikih yang sebenarnya. Untuk itu dibutuhkan arti secara istilah untuk dapat mendefinisikannya. Secara istilah, kata fikih dapat didefinisikan sebagai al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil muktasabu min adillatihat tafsiliyah, yaitu ilmu yang membahas hukum-hukum syariat bidang amaliyah atau perbuatan nyata yang diambil dari dalil-dalil secara rinci. Penjelasannya yaitu, yang pertama, fikih adalah sebuah cabang ilmu yang bersifat ilmiah, logis, dan memiliki kaidah tertentu. Tidak seperti ilmu tasawuf yang menggunakan perasaan dan hati, ilmu fikih lebih menggunakan logika untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ilmu fikih merupakan salah satu cabang ilmu dari wilayah kajian ilmu syariat yang secara khusus termasuk ke dalam cabang ilmu hukum. Yang ketiga, hukum fikih terbatas pada hal-hal yang bersifat amaliyah, yaitu yang bersifat fisik, jasadiah, dan badaniah, bukan yang bersifat ruh dan perasaan. Yang keempat, fikih berasal dari dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang telah dipelajari bertahun-tahun oleh para ulama, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang dapat digunakan seiring berkembangnya zaman. Selain fikih, kita juga sering mendengarkan istilah syariat. Seringkali orang menyamakan antara fikih dan syariat. Hal itu sangatlah wajar karena keduanya memiliki arti yang sangat dekat. Secara bahasa, kata syariat memiliki arti at-thariqatul mustaqim, yaitu metode atau jalan yang lurus. Dalam lisanul Arab juga dapat diartikan sebagai mauridul ma'il ladzi yuqsadu lisyurbi, yang berarti sumber mata air yang dijadikan tempat untuk minum. Sementara secara istilah, syariat didefinisikan sebagai apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya dari hukum-hukum yang telah dibawa oleh para nabi, baik yang terkait dengan keyakinan, ibadah, muamalah, akhlak, dan aturan dalam kehidupan lainnya. Beberapa perbedaan antara fikih dan syariat adalah sebagai berikut. Dari segi ruang lingkup, syariat memiliki wilayah kajian yang lebih luas dibandingkan fikih. Hal itu karena syariat mencakup semua aspek yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya, baik masalah akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan lain sebagainya. Sedangkan fikih hanya terbatas masalah teknis hukum yang bersifat amaliyah atau praktis saja, seperti hukum tentang najis, wudu, sholat, zakat, puasa, jual beli, halal haramnya makanan, dan lain sebagainya. Kemudian syariat merupakan ketentuan-ketentuan yang Allah turunkan di zaman Nabi untuk hamba-hambanya, sehingga dapat diartikan syariat itu Al-Quran dan hadis itu sendiri. Sementara fikih merupakan apa yang dipahami oleh para mujtahid atas syariat yang diturunkan oleh Allah. Jadi pada hakikatnya fikih adalah hasil sebuah ijtihad dari para ulama yang telah lulus dari penyimpangan kaidah dalam berijtihad atas suatu perkara. Dari penjelasan-penjelasan tersebut timbullah suatu pertanyaan, yaitu apabila fikih merupakan hasil dari ijtihad,
dan syariat merupakan ketentuan yang turun langsung dari Allah Subhanahu wa taala, apakah kita seharusnya menjalankan syariat bukannya fikih? Jawaban dari pertanyaan tersebut sangatlah sederhana. Kita ambil saja perumpamaan, kita sedang menonton film berbahasa luar tanpa subtitle. Kita pasti akan kesulitan dalam memahami film apabila kita tidak menguasai bahasa luar tersebut. Kita dapat memahami film tersebut dengan usaha mencari subtitle atau bertanya kepada orang yang lebih mengerti bahasa dari film tersebut. Jika kita memaksa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala tanpa mengerti secara mendalam, itu seperti menonton film tanpa subtitle tadi. Sedangkan usaha untuk mengerti film tersebut diibaratkan seperti kita sedang berusaha memahami apa yang terkandung dalam syariat Allah Subhanahu wa taala melalui ijtihad para ulama, yaitu fikih. Sehingga dapat diambil kesimpulan, mempelajari fikih itu bukanlah hal yang salah. Justru itu merupakan usaha dari kita untuk lebih memahami apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya. Karena pemahaman para rasul dan ulama dalam mengartikan syariat Allah Subhanahu wa taala sangatlah berbeda dengan pemahaman kita yang memiliki keterbatasan ilmu. Dalam mengartikan syariat dan fikih itu seperti membandingkan antara fakir dan miskin. Keduanya memiliki arti yang hampir sama, namun dengan ruang lingkup yang sangat berbeda. Fikih merupakan bagian dari syariat yang kaidah wilayahnya lebih luas. Mempelajari fikih berarti berusaha lebih memahami syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya. Terima kasih sudah mengaji bersama Young Lovers. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan berkah bagi kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.